balik pompa bensin yang sehari-hari kita gunakan dengan tanpa banyak pikir, sesungguhnya ada sebuah mekanisme tersembunyi yang jarang kita sadari. Sistem inilah yang bisa memanipulasi sehingga membuat konsumen sangat-sangat sekali dirugikan. Harga bensin sudah mahal, pajak makin banyak dan beragam variasinya. Jangan sampai ada potongan tambahan yang kita tidak sadari. Bayangkan kita keluarin duit untuk bayar 20 liter, tapi yang masuk ke tangki cuma 18 liter. Belum lagi kita bayar untuk mendapat bensin kualitas RON 90, yang didapat malah cuma RON 88. Ini benar-benar sebuah kecurangan yang sengaja telah disetting. Di video ini kita akan kupas cara licik yang mencengangkan yang dipakai sebagian pompa bensin, serta yang lebih penting, bagaimana cara kita bisa terhindar dari jebakan setan ini. Membongkar trik nakal pompa bensin. Pernahkah kamu merasa tangki motormu cepat sekali habis? Perasaan baru kemarin-kemarin diisi. Kok lampu indikator bahan bakarnya sudah berkedip-kedip? Kok bensin sekarang terasa lebih boros banget ya? Nah, bisa jadi bukan kendaraanmu yang salah, bukan kekeliruan matamu yang salah melihat lampu indikator tanda bensin telah kosong hingga berkedip-kedip. Tapi ada sesuatu yang lebih licik, tersembunyi dan jarang kita sadari, yaitu kecurangan di balik pompa bensin. Angka di layar pompa berhenti di 25.000, tapi saat motor saya hidupkan, jarum bensin hanya naik seuprit. Hati saya meronta-ronta, ada yang tidak beres. Pompa bensin yang selama ini kita anggap sekadar mesin sederhana sebenarnya punya otak dan saraf tersembunyi. Dialah pelaku yang menghitung setiap tetes-tetes bensin yang masuk ke dalam tangki kita. Tapi bagaimana kalau otak itu sengaja diprogram ulang untuk menipu? Bagaimana jika teknologi yang seharusnya memberikan keadilan, kejujuran, dan transparansi justru dipakai untuk merampok kita secara perlahan dan tanpa kita sadari? Cara kerja kecurangan. Ada dua cara umum para penipu bermain. Pertama, dari sisi hardware. Perangkat keras yang dimodifikasi, teknisi nakal atau oknum pemilik SPBU yang telah mengotak-atik bagian fisik pompa. Misalnya, yang pertama, pulsator yang dipasang ulang agar mengeluarkan lebih sedikit dari angka yang sebenarnya tertera di layar pom bensin. Yang kedua, tambahan modul elektronik tersembunyi di dalam panel mesin. Modul ini mengatur agar aliran bensin yang keluar lebih sedikit, meski layar tetap menunjukkan jumlah normal sesuai yang kita pesan. Yang ketiga, baut dan sel yang sudah dibuka tutup. Jika diperhatikan, ada bekas obeng, goresan, atau bahkan segel yang terlihat sudah tidak asli. Itu tandanya pompa pernah diutak-atik. Yang keempat, pipa saluran dengan diameter yang telah dimodifikasi. Pipa bisa dipersempit sehingga bensin yang keluar tidak sesuai volume yang seharusnya. Nah, itu dari segi hardware yang sudah banyak celah. Sekarang kita kupas dari segi software SPBU. Bagian software adalah berisi program di dalam mesin yang telah diretas, sehingga layar menunjukkan angka yang indah, tapi isi tangki kita tidak seindah itu. Teknologi modern membawa modus-modus baru, bukan lagi obeng atau sekedar tang, tapi kode program. Misalnya, yang pertama, firmware pompa dimodifikasi, sehingga angka di layar menipu. Misalnya kita membayar untuk 10 liter, layar menunjukkan 10 liter, tetapi sebenarnya yang masuk hanyalah 8 atau 9 liter. Yang kedua, chip tambahan yang dipasang secara diam-diam. Chip ini bekerja seperti otak, mengintervensi perhitungan pada layar digital di setiap pom bensin. Oknum teknisi atau pemilik SPBU menambahkan chip kecil secara diam-diam dan ilegal. Ukurannya bisa seukuran koin atau kartu SIM di dalam rangkaian listrik pompa.
Chip ini bekerja sebagai otak kedua. Chip membaca sinyal dari sensor aliran atau flow meter. Saat sensor mengatakan sudah keluar 1 liter, chip memanipulasi data yang dikirim ke layar digital agar terlihat 1 liter penuh. Padahal bensin yang benar-benar keluar dan masuk ke dalam tangki kita hanyalah 0,9 liter. Yang ketiga, sistem reset otomatis. Ada modus di mana saat transaksi besar, pompa akan menyelipkan pengurangan tanpa mudah terdeteksi. Kalau chip tambahan tadi lebih ke manipulasi per liter, maka sistem reset otomatis ini lebih licik lagi. Ia bermain di momen transaksi partai besar. Bagaimana caranya? Caranya adalah melalui program di dalam pompa diatur agar setiap kali transaksi melebihi jumlah tertentu, misalnya di atas 20 liter atau 300.000. Sistem akan melakukan pengurangan secara otomatis sebesar persentase tertentu. Misalnya, jika transaksi 30 liter, sistem otomatis menyembunyikan 1 hingga 1,5 liter. Sedangkan jika transaksi kecil, misalnya hanya 2 hingga 5 liter, biasanya normal karena ini partai kecil, akibatnya akan menimbulkan kecurigaan. Kasus-kasus seperti ini sulit dideteksi mata awam karena semua terlihat seolah-olah normal, dari mulai liter, harga, dan kecepatan aliran. Padahal ada tangan gaib digital yang bermain-main. Singkatnya, firmware adalah komponen otak yang telah diotak-atik, sedangkan chip tambahan curangnya pada setiap liter atau partai kecil, bekerja seperti maling kecil tapi rutin. Sedangkan reset otomatis curangnya pada transaksi partai besar, malingnya jarang tapi jumlahnya lebih besar dan lebih sulit bisa disadari. Ada pula trik klasik bernama short ticking, yaitu pompa dikalibrasi supaya liter yang ditampilkan lebih banyak dari kenyataan. Seolah-olah kita mendapat hak penuh, padahal secara diam-diam dicuri sedikit demi sedikit. Seperti pencuri yang tidak merampok rumahmu sekaligus, tapi setiap hari ia mengambil 1 liter beras dari gudangmu. Sampai suatu hari kamu baru sadar, ternyata lumbung berasmu telah kosong. Catatan hitam para penipu. Lalu siapa pelakunya? Tentunya pelakunya ada banyak. Ada SPBU kecil dengan petugas nakal yang nekat demi uang jajan tambahan. Akan tetapi ada juga pemilik SPBU namun haus keuntungan, sengaja memasang alat curang di banyak dispenser. Bahkan ada laporan mengenai jaringan yang terorganisir, terdiri dari teknisi, pemasok alat, hingga oknum aparat yang tutup mata dan sengaja karena ternyata mereka juga lah diberikan jatah. Semakin canggih teknologinya, semakin licin pula mereka bersembunyi. Maka tanda-tanda yang bisa kita lihat jika kita jeli adalah: yang pertama, terdapat kabel tambahan yang mencurigakan. Jika diperhatikan pompa di samping atau di belakang, kadang terlihat kabel yang tak sesuai jalur standar. Warna atau posisi kabel terlihat asal-asalan. Ada isolasi hitam yang membungkus sambungan tak rapi. Itu indikasi adanya rangkaian elektronik ilegal. Yang kedua, bagian pompa yang terlihat tidak presisi. Coba perhatikan panel pintu pompa yang sedikit renggang, baut karatan yang sudah tidak jelas pernah dibuka, atau cat yang mengelupas di dekat engsel. Pompa asli yang terawat biasanya rapih dan presisi. Kalau tampak seperti pernah dibongkar, maka ada kemungkinan ada otak tambahan di dalamnya, atau pompa yang terasa aneh saat digunakan. Indikasinya adalah ketika selang terasa lebih berat di awal pengisian dari biasanya, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya. Aliran bensin kadang deras, lalu tiba-tiba lambat secara tidak wajar, atau layar digital terlalu cepat naik angkanya, seolah-olah bensin masuk dengan sangat banyak dan sangat deras, tapi suara gemerincik bensin ke tangki kita lebih sunyi dari ekspektasi.
Mereka tahu 1 liter yang dicuri mungkin tidak akan membuatmu sadar dan marah. Tapi bayangkan, jika ratusan kendaraan setiap hari ditipu dengan pola yang sama, maka keuntungan haram mengalir deras, sementara dompet kita selaku rakyat jelata terus terkuras tanpa sadar. Lindungi dompetmu. Tapi kita tidak harus pasrah. Ada beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, selalu perhatikan catatan konsumsi BBM kendaraan. Misalnya motor 150 cc biasanya irit sekitar 1:40 atau 1 liter untuk 40 km. Jika biasanya kita membeli bensin 50.000 cukup untuk 5 hari, tiba-tiba hanya cukup untuk 3 hari, maka patut untuk dicurigai. Catat setiap pengisian di buku kecil atau di aplikasi HP. Yang kedua, isi di SPBU yang reputasinya baik. Pilihlah SPBU resmi dengan rating bagus di Google Map atau yang sering digunakan pengemudi online. Biasanya lebih ketat pengawasannya. Banyak orang bahkan rela antre lebih lama di SPBU Pertamina besar daripada ambil resiko di SPBU kecil yang sepi. Yang ketiga, periksa harga dan liter yang ditampilkan di layar digital POM SPBU. Perhatikanlah sedari awal, angka harus dimulai dari 0 sebelum mengisi. Setelah selesai, cocokkan perhitungan sederhana. Jika 10 liter Pertalite harganya 10.000 per liter, maka totalnya harus 100.000. Jangan biarkan operator buru-buru menutup layar. Bahkan beberapa SPBU jujur kini mulai menggunakan segel anti rusak dan sistem pompa pintar. Inilah tanda bahwa masih ada harapan di tengah kegelapan. Dan jika menemukan kejanggalan, jangan diam. Laporkan, karena diamnya satu orang adalah undangan bagi penipu untuk terus bermain-main. Jenis-jenis SPBU. Secara umum, SPBU di bawah naungan Pertamina dibagi menjadi 2, yaitu milik Pertamina atau pemerintah dan milik swasta atau pribadi. Ciri-cirinya adalah SPBU milik Pertamina atau pemerintah memiliki ciri-ciri fisik, umumnya lebih besar dan lebih luas dengan banyak dispenser terdiri dari 4 hingga 8 pompa atau lebih. Logo dan cat warna resmi Pertamina biasanya warna merah, biru, dan hijau, terlihat seragam dan terawat. Nomor SPBU misalnya diawali dengan angka 34.123.45 sekian-sekian, terpampang jelas dan rapih di papan. Kemudian Pertamina milik pemerintah atau Pertamina dikelola langsung oleh Pertamina Retail atau anak usaha BUMN. Pegawainya biasanya berseragam resmi dengan standar pelayanan yang lebih ketat. Kemudian SPBU milik swasta atau pribadi namun masih dengan lisensi Pertamina. Ciri-ciri fisiknya adalah skala lebih kecil, kadang hanya terdiri dari 2 hingga 3 dispenser. Lokasinya biasanya di jalan kecil atau di daerah-daerah pedesaan. Cat dan papan nama kadang terlihat pudar atau tak terlalu seragam dengan standar Pertamina. Pertamina milik swasta ini dimiliki perorangan atau badan usaha atau yayasan, namun mendapatkan lisensi dari Pertamina untuk menjual BBM kepada masyarakat. Kalau ditinjau dari kualitas dan kejujuran, maka Pertamina milik swasta ini lebih rawan ditemukan praktik curang, misalnya dimodifikasi pompa, oplosan, atau pengurangan skala liter. Begitu juga dengan pengawasannya tidak seketat SPBU milik pemerintah atau Pertamina, sehingga kalau ada kecurangan bisa berjalan lama sebelum akhirnya terungkap. Maka poin-poinnya adalah SPBU milik pemerintah atau Pertamina lebih besar, lebih ramai, fasilitasnya lengkap, dan lebih berstandar. Sedangkan SPBU milik swasta atau pribadi ukurannya lebih kecil, fasilitasnya minim, rawan kecurangan jika pemiliknya nakal. Tips dan trik memilih SPBU terpercaya. Yang pertama, carilah SPBU yang ramai dan sering diawasi aparat bahkan media.
Yang kedua, hindari SPBU kecil di pinggir jalan yang sepi. Yang ketiga, pastikan dispenser mulai dari angka 0 sebelum pengisian. Yang keempat, gunakan metode pembayaran digital seperti Kris dan e-wallet agar lebih transparan. Yang kelima, tanyakan pada supir taksi online atau pengemudi logistik. Mereka biasanya lebih tahu SPBU mana yang jujur. Yang keenam, gunakan pembelian ganjil, jangan pembelian genap. Misalnya apabila kita terbiasa membeli bensin secara angka genap, misalnya 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 50.000, atau bahkan 100 lebih, maka gunakan porsi yang ganjil. Misalnya 11.000, 17.000, 21.000, 33.000, 57.000, atau 107.000, dan seterusnya. Yang kedelapan, apabila di SPBU tersebut ramai oleh tukang angkot, tukang kurir, dan tukang ojol, bisa dipastikan itu adalah SPBU yang sudah aman, sudah dipercaya, dan telah terbukti. Apabila SPBU-nya sepi, maka lebih baik kita hindari. Berikutnya, simpan struk pengisian untuk pembanding di kemudian hari. Mungkin apabila ada trik-trik tambahan, tolong tulis di kolom komentar. Perang melawan kecurangan ini belumlah selesai. Teknologi baru mulai dikembangkan, sensor cerdas, sistem transparan, bahkan wacana menggunakan blockchain agar setiap liter tercatat dengan jujur dan tidak bisa dimanipulasi. Bayangkan masa depan di mana kita mengisi bensin tanpa curiga, di mana layar pompa benar-benar jujur dan setiap rupiah yang kita keluarkan setara dengan energi yang masuk ke dalam tangki. Penipuan di SPBU adalah pencurian yang tersembunyi di balik rutinitas, ya seperti bayangan hitam yang mencuri sedikit demi sedikit hingga akhirnya jadi gunung keuntungan untuk segelintir orang. Namun kita tidak boleh menyerah, tetap waspada, tetap kritis, dan tuntut transparansi di setiap kali isi ulang. Karena pada hakikatnya kejujuran adalah bahan bakar yang paling mahal dan itulah yang harus kita perjuangkan. Terima kasih sudah menyimak. Saksikan pula video-video kami yang lainnya dan sampai jumpa di video berikutnya.